Oke, baik, selamat sore. Karena banyaknya teman-teman yang bertanya dan antusias bagaimana untuk mengikuti seleksi masuk Polri, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk beberapa hari ke depan terkait bagaimana strategi agar bisa lulus masuk Polri dengan hanya satu kali coba saja. Kenapa saya katakan demikian? Itu karena pengalaman saya secara pribadi dan secara nyata bahwa yang mana saya masuk Polri lulus hanya satu kali tes dan saat ini saya sudah berdinas kurang lebih sudah 16 tahun. Oke, baik. Sebelum saya membahas strategi yang pertama, saya akan meminta maaf terlebih dahulu apabila ada salah-salah kata yang saya ucap karena murni apa yang saya videokan saat ini adalah berdasarkan pengalaman ketika saya menjadi casis Polri dulu dan berdasarkan pengalaman ketika saya pernah ditunjuk menjadi panitia Pabanrim di Polres di mana saya bertugas. Nah, strategi yang pertama di sini terletak pada tes pemeriksaan berkas administrasi atau Rikmin awal pada tingkat Polres. Ada 2 poin penting yang harus teman-teman garis bawahi. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak casis itu gugur pada tes Rikmin hanya oleh 2 hal ini. Yang pertama adalah tinggi badan, yang kedua adalah domisili. Nah, kita akan mempelajari contoh kasus untuk tinggi badan sendiri itu berdasarkan pengalaman saya waktu di Polres dulu. Upayakan untuk teman-teman yang ingin masuk Polri jangan melakukan pengukuran tinggi badan itu di puskesmas atau melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan meter kayu mungkin atau menggunakan meter ukuran baju atau mungkin menggunakan jangka. Jadi usahakan pada saat kita melaksanakan pengukuran tinggi badan, silakan apabila ada teman-teman yang memang berniat untuk masuk Polri, datanglah ke Polres terdekat untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Karena untuk meter yang ada di Polres sendiri itu setiap tahunnya dilakukan tera ulang setiap tahun. Jadi meter yang dipakai oleh panitia Polres sendiri pada saat Rikmin itu sebelum digunakan pada hari-hari Rikmin itu ditera dulu karena itu menjadi syarat bagi panitia untuk menggunakan meter. Kemudian yang kedua itu adalah syarat domisili. Contohnya seperti ini syarat domisili. Ada satu teman saya, anaknya dia sekolah di wilayah Makassar, daerah Makassar. Dia dari SMP di sana, SMA di sana. Kemudian yang menjadi kesalahannya dia memang orang wilayah Manado, ini contohnya, wilayah Manado. Tapi untuk mempermudah berkas administrasi ketika dia bersekolah, dia memisahkan kakaknya dari orang tuanya. Jadi misalnya contoh saya bersekolah di Makassar, saya memisahkan kakak saya dengan orang tua saya. Jadi kakak saya sendiri itu menempel di kakak keluarga saya yang berada di Makassar. Jadi sebagai family lain di situ. Nah, nanti ketika teman-teman mendaftar di Polres di mana kita berdomisili atau kita tinggal, misalnya kita tinggal di daerah Manado, itu nanti akan menggugurkan. Kenapa? Karena syarat domisili itu minimal 2 tahun dan dibuktikan dengan kartu keluarga atau KTP. Sedangkan apabila teman-teman sendiri masih SMA, itu tidak bisa membuktikan KTP itu sudah lebih dari 2 tahun. Jadi syaratnya apa? Yang bisa membuktikan teman-teman itu berdomisili sudah lebih dari 2 tahun. Itu yaitu kakak. Kalau dulu mungkin
masih bisa dibuktikan dengan ijazah. Tapi kan untuk ijazah sendiri, kalau misalnya saya sekolahnya di Makassar, saya tidak bisa membuktikan dengan ijazah karena saya sekolahnya di Makassar dan KTP kakak saya melekat dengan famili lain yang berada di Makassar. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar Polri khusus tahun 2026, usahakan dari sekarang. Terkait tinggi, silakan melakukan pengukuran, dan kalau memang untuk tinggi sendiri belum cukup, bisa dilakukan terapi. Kalau untuk pengalaman saya kemarin, anak laki-laki itu menurut yang melakukan terapi itu, untuk anak laki-laki itu lebih bisa tertarik tingginya. Maksudnya kurang lebih ketika di terapi itu maksimal, itu tergantung orang juga, itu maksimal itu 5 cm. Sedangkan perempuan sendiri, berdasarkan pengalaman kemarin, ada anak yang di terapi, kebetulan untuk tempat terapi penarikan tinggi sendiri dekat dari rumah saya, itu maksimal kalau untuk perempuan palingan cuman sampai 2 cm maksimal. Sekali lagi, khusus yang masih duduk di kelas 3 SMA, apabila memang belum memiliki KTP, usahakan kakaknya jangan dipindah. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang belum ada KTP, kita bisa menggunakan apa ya namanya, yang kartu kenal diri kalau tidak salah ingat, itu warnanya merah muda. Itu kartunya mirip dengan KTP, cuman bedanya kalau KTP berwarna biru langit, kalau yang itu kartu kenal diri sendiri itu warnanya merah muda. Seingat saya demikian. Itu nanti akan menjadi salah satu pembuktian kita berdomisili, walaupun kita sekolahnya di Makassar, itu akan menjadi pembuktian bahwa yang mana kita berdomisili di Manado. Kira-kira demikian untuk strategi yang pertama. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 2 poin. Yang pertama adalah tinggi, yang kedua adalah domisili. Itu yang menjadi strategi utama agar kita tidak gugur pada saat tes Rikmin awal di Polres. Untuk video yang selanjutnya akan masuk ke strategi yang kedua. Jadi strategi yang kedua ini pada seleksi Rike 1 atau pemeriksaan kesehatan 1. Apa-apa saja sih yang menggugurkan dan yang paling fatal, akan saya jelaskan pada video berikutnya.